Semangat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Pagi, Bu Elis. Oke, Bu Eli. oke. Bapak Ibu, materi saya pagi ini sepertinya kayak dalam tanda kutip udah biasa lah ya. Kan makanan kita sehari-hari sebagai BP ya. Sudah tahu bahwa tugas utamanya adalah rekrut gitu kan. Iya nggak sih? Yang BP? Ya. Udah biasa, benar ya. Oke, tetapi saya kepingin sharing lagi, mengingatkan beberapa hal, mungkin beberapa hal yang sempat skip, kelewat gitu ya. Karena kan kalau kita ikut training, itu yang keserap di cuma 30%. Sisanya itu menguap gitu ya. Jadi supaya mendapatkan aha-aha baru gitu, jadi kita mau refresh lagi gitu ya. Terima kasih Pak Franky, terima kasih Bu Yenti udah menyediakan waktunya untuk kita sharing. Oh ya, makasih juga buat Bu Niken ya, udah mengundang saya dengan Pak Krisna. Oke, thank you. Nah, kita mau bicara tentang rekrut or die. Memang kita tahu bahwa tugas utama kita sebagai BP itu adalah rekrut. Kalau nggak rekrut, ya udahlah ya. Bisnis ini mau jadi apa? Karena kita tahu bahwa bukan nggak bisa kerja sendiri gitu ya, mempertahankan BP bukan nggak bisa sendiri, bisa kan ya? Bisa dong, ya bisa gitu. MDIT sendirian bisa nggak? Bisa, bukan nggak bisa gitu. Tetapi effortnya pasti akan lebih besar gitu ya, lebih sesuatu untuk kita. Makanya kenapa kita perlu partner, perlu BI di bawah kita untuk kita bisa sama-sama bertumbuh bersama dalam bisnis ini. Oke. Next slide, thank you Pak Krisna. Nah, berbicara mengenai rekrut or die, gitu ya. Nah, sekarang kita tadi sudah bilang bahwa rekrut itu nomor 1, ya. Tapi kita tahu nih, harus tahu kunci keberhasilannya untuk membangun organisasi ini apa, gitu. Ya kan? Kita perlu kuncinya. Yang pertama, kita berbicara kalau ngomongin soal membangun organisasi ini adalah kalau ingin lebih cepat sukses, ya kita bisa mulai dengan yang namanya full time dan full heart, gitu ya. Yang pertama kita berbicara mengenai full time dan full heart. But sorry, ada nggak yang masih part time di sini ya? BP-nya ada yang part time kah? Ada nggak? Di sini full time. Yang bisa hadir pagi ya? Berarti tidak full time semua, Mbak. Oh, oke. Ada ya, ada yang tidak full time berarti ya. Saya tidak menyalahkan yang part time ya, bukan tidak menyalahkan, tetapi akan lebih cepat, lebih baik hasilnya jika Anda itu full time. Kenapa full time? Ya gampangannya begini. Kalau misalnya kita sebagai nahkoda kan nggak mungkin mengendarai 2 kapal bersamaan kan, saya sendiri-sendiri dong. Anda menjadi supir nggak mungkin mengendarai 2 mobil bersamaan. Menjadi masinis nggak mungkin mengendarai 2 kereta bersamaan, gitu ya. Akan lebih effortnya lebih tinggi, lebih takes time untuk Anda, gitu kan ya. Jadi sebaiknya memang dimulai yang pertama adalah full time dan full heart. Karena kalau sudah full time pasti full heart. Kenapa? Karena Anda sudah merasa bahwa ini bisnis saya mau sukses di sini. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Kalau sudah full time kan pasti maunya growth kan? Ada nggak yang sudah full time habis itu nggak mau growth? Ada nggak? Ada yang salah itu kalau ada begitu ya? Oke, nggak ada. Setuju. Oke, thank you. Ya, next. Nah, sekarang kunci yang kedua itu apa? Nah, kalau ngomong yang kedua, berarti kita ngomongin tadi soal yang pertama adalah rekrut itu adalah pekerjaan nomor 1. Jadi, butuh aliran rekrut yang secara terus-menerus nih. Gitu ya. Jangan sampai aliran rekrutnya berhenti. Kita. Nah, kemudian yang ketiga, kunci sukses berikutnya adalah perlu pertumbuhan yang konstan. Kalau misalkan aliran rekrutnya jalan terus-menerus, maka pasti pertumbuhannya bisa konstan, gitu ya. Jadi organisasi ini juga akan jadi lebih besar dan juga bisa lebih produktif. Dan yang paling penting adalah nomor 4 juga itu penting karena
kita butuh kesiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Contohnya apa? Contoh misalnya, rekrut sudah sampai ujian AAJI, ditinggal sama agennya. Ada nggak? Siapa rekrut nih, udah ujian AAJI, suruh produksi nggak mau, ya kan? Dicari hilang. Ada, ya. Kemudian PHP terus, iya, tapi nggak jalan-jalan juga, ya kan? Udah dikasih tahu bahwa ada kontes-kontes tertentu juga tetap aja nggak jalan, gitu ya. Awalnya tertarik, tapi ya kok ya nggak jalan juga, gitu kan ya. Ya, itu kita perlu kesiapan untuk hal tersebut, gitu ya. Mau tidak mau, suka nggak suka, memang butuh kesiapan untuk hal-hal yang begitu, gitu ya. Jadi ini adalah kunci keberhasilan untuk kita bisa membangun tim kita. Jadi yang pertama ada yang ngomongin soal full time dulu dan full heart. Nah di sini Anda butuh aliran rekrut, pertumbuhan yang konstan, dan juga perlu kesiapan bahwa akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah, berbicara mengenai pertumbuhan yang konstan berarti kita perlu yang namanya aliran rekrut. Nah sekarang mungkin kita suka bingung siapa lagi yang mau direkrut, gitu kan ya. Apalagi sih yang harus kita maksimalkan untuk kita bisa merekrut. Saya cuma mau remind aja bahwa kalau kita merekrut, gitu ya, ada beberapa sumber yang bisa kita dapatkan, gitu ya, atau beberapa kriteria yang bisa kita jadikan kriteria yang benar-benar ini adalah orang-orang yang mau saya rekrut, gitu. Jadi siapa sih yang mau kita cari? Yang pertama itu adalah berbicara mengenai orang yang pendapatannya nggak cukup. Kemudian tidak puas dengan kondisi pekerjaan mereka saat ini. Atau karirnya saat ini bukan karir yang memang dia impikan, gitu ya. Atau misalkan karirnya ini stuck cuma sampai di situ aja, gitu. Nggak bisa naik lagi, karena udah kalau mau naik lagi bisa jadi ownernya. Kemudian mencari kesempatan untuk memberikan pelayanan, atau juga dia menganggur atau punya potensi untuk menganggur. Nah, ini bisa dijadikan kriteria Anda untuk mencari orang-orang yang mau kita rekrut, gitu ya. Kalau division bisa kira apa? KSR kalau saya nggak salah ingat ya, benar ya. Nah, ini bisa dijadikan salah satu nih dari KSR yang mau kita capai itu yang mana? Karena kan setiap tim pasti punya karakternya masing-masing, punya idealnya masing-masing. Nah, kemudian saya mau mengingatkan juga nih karena dari Limra, gitu kan ya. Limra itu punya kuesioner atau punya hasil kuesioner bahwa mengatakan kalau misalkan orang yang punya gelar sarjana, gitu ya, dan berada di dalam pekerjaan di bawah itu tuh, ya, jasa keuangan, manajer eksekutif, atau pemilik bisnis kecil atau startup, bahkan dia profesional, ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk kita rekrut lebih, gitu. Oke? So, jadi kalau misalkan kemarin-kemarin sempat ada yang ketinggalan, mungkin ya dari beberapa kriteria ini, coba lagi diubek-ubek lagi tuh bank namanya dicari nih, ada nggak orang-orang yang begini nih, gitu, supaya lebih mempercepat tadi kan ya, tujuannya adalah mempercepat. Dan yang tidak kalah penting adalah berbicara mengenai mental. Oke, saya yakin semua di sini ikut kelas main programming, ikut nggak? Ikut ya, ikut daily booster, ikut ya main programming dan sebagainya, itu masih ikut. Di kelasnya Pak Basuki selalu berbicara mengenai yang namanya mental berkelimpahan. Oke, pada saat kita mau merekrut, kita harus berbicara mengenai mental kita nih, mentalnya apa? Kita harus bicara bahwa mental kita adalah mental yang berkelimpahan. Berkelimpahan atas apa? Berkelimpahan atas daftar nama orang-orang yang mau kita rekrut. Itu penting. Oke? Kenapa? Karena kita tahu bahwa alam semesta ini akan mendukung Anda. Gitu ya. Kalau Anda percaya bahwa
saya akan didekatkan dengan orang-orang yang berkarakter bla 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 bla. Alam semesta juga pasti akan mendukung itu. Sebetulnya Anda kan sudah merasakan untuk pada saat Anda mencoba untuk punya mindset terhadap orang-orang yang mau Anda prospek. Benar nggak? Prospek mengenai jualan dulu nih, jualan. Kalau di tempatnya Pak Basuki kan berbicara mengenai penjualan ya, tentang didekatkan sama orang-orang yang membutuhkan asuransi, gitu-gitu kan ya. Oke, ini juga sama sebenarnya. Kita bisa pakai, kita bisa terapkan kepada orang-orang yang mau kita rekrut nih, karakternya seperti apa sih, gitu. Jadi seandainya, alam semesta pasti akan mendekatkan kita kepada orang-orang yang profesional, yang mau karir baru bersama dengan alians, gitu ya. Saat ini sedang mencari pendapatan lain dan sebagainya. Kita bisa gunakan itu. Nah, mental yang berkelimpahan itu penting. Oke? Tetapi yang serunya lagi adalah kadang-kadang pada saat kita ini dihadapkan pada suatu yang namanya masalah, gitu kan ya. Pada suatu masalah, itu sebetulnya jadi bikin kita kadang-kadang juga suka down sendiri, gitu ya, suka down sendiri sama masalah yang kita dapatkan. Contoh, siapa di sini yang pada saat misalkan mereka lagi rekrut, kemudian rekrutannya tidak aktif, tidak jalan, terus ngerasa bahwa kayak susah banget sih ngerekrut gitu. Ada nggak? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Ada nggak? Boleh raise hand deh, boleh raise hand aja. Ada dikit, kata Pak Wendy. Ada nggak bahwa merasa bahwa, aduh ini masalah ini masalah, ini nggak bener nih begini nih. Nggak ada, cuma Pak Wendy doang yang merasa gitu. Yang lainnya fine-fine aja ya, nggak berhasil ngerekrut ya udah biasa aja. Oke, kadang kata Bu Ivan, kadang ada rasanya gitu. Thank you. Ada lagi nggak yang lain? Yang lain biasa aja kah? Yang lainnya? Hebat loh, Bapak Ibu ini hebat sekali, nggak ngerasa bahwa atau malu-malu ngomongnya. Malu-malu, Bu. Malu. Nggak apa-apa, itu kan manusiawi, benar nggak sih? Punya rasa bahwa ada problem gitu kan, bahwa itu kan manusiawi, benar nggak sih? Kan manusia, Iya. kita kan semua manusia punya merasa bahwa kadang rasa malu, merasa bersalah, yang negatif, itu kan manusiawi gitu kan, benar toh? Dan ini pada saat kita punya masalah gitu kan ya, terus akhirnya kita merasa bahwa kayak nggak bener nih kayaknya, udah deh, ada rasa nano-nano kata di Beresa, Papa Resa. Oke, kata rasa nano-nano, iya. Oke, nah rasa masalah yang kita hadapin tersebut kadang-kadang itu jadi besar karena ada rasa takut yang kita miliki. Setuju nggak? Udah rekrut nih, ya. Semoga bukan rasa yang pernah ada. Oke, Pak Krisna, yes. Ya, contoh nih misalnya, saat Anda ngerekrut, udah semangat rekrut gitu kan ya, terus gagal, sekali. Mencoba lagi rekrut, gagal lagi, gitu kan ya. Mencoba lagi rekrut, gagal lagi. Akhirnya merasa bahwa, aduh, kalau kayak gini terus, ngapain ya aku harus rekrut ya? Aku ketemu orang juga nggak gampang. Aku menjelaskan presentasi juga nggak gampang. Daripada aku harus sakit hati lagi, daripada aku repot-repot gagal lagi nanti, ya udahlah, mending aku nggak usah rekrut aja deh. Jalan aja sendiri deh. Udah biarin aja lah, mau apa kek terserah. Yang penting jalan aja dulu. Rekrutnya nanti dulu aja deh. Yang penting jalan dulu sendiri, rekrutnya ntar-ntar aja. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Iya. Ada. Itu manusiawi saya bilang loh ya. Itu manusiawi, sangat manusia, dan itu wajar. Wajar sekali kita punya rasa itu tuh wajar gitu.
Ketakutan yang akhirnya muncul karena merasa bahwa sudah kecewa berkali-kali, akhirnya merasa bahwa yaudahlah nggak usah rekrut deh. Itu seringkali mengganggu kita. Oke? Tapi ingat Bapak Ibu, seperti halnya waktu kita awal-awal jadi BI. Ada BI juga kan tadi di sini katanya ya? Ada BI juga kan ya? Oke. Awal-awal untuk jadi BI, yang BI awal-awal mau jualan itu rasanya setengah mati gitu kan ya. Akhirnya kita punya kekuatan bahwa ya udah memang kita harus menghabiskan beberapa macam yang namanya keberatan atau penolakan awal-awal ini supaya kita bisa sukses nanti ke depannya. Jadi yang dilihat adalah versi itunya nih, gitu. Kalau Anda baru jadi BP atau Anda baru-baru merekrut dan itu gagal, wajar dong, kan baru. Ya kan, namanya juga baru, gitu ya. Tapi tadi harus dibarengi dengan namanya mental berkelimpahan, bahwa it's okay, nggak ada masalah. Hari ini saya boleh gagal berkali-kali, gitu. Tapi besok pasti akan saya lebih baik dan besok saya akan sukses untuk merekrut. Mentalnya mental yang berkelimpahan. Cerita lama ya, Colonel Sanders yang bikin KFC nyoba berkali-kali gagal, bukan berkali-kali, ribuan kali gagal, tapi ujung-ujungnya bisa sukses seperti hari ini. Ya, KFC di mana-mana. Kita semua bisa menikmati KFC gitu kan ya. Ya udah, ikutin aja begitu ya. Memang kita harus gagal dulu. Kalau nggak gagal dulu nggak akan pernah sukses memang. Di mana kita belajar kalau bukan dari kegagalan? Ayo. Ya nggak? Ya kan? Karena kegagalan kita, karena aktivitas kita ngerekrut itu sering kita lakukan, dari situlah kita belajar. Apa yang saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, itu cuma sekedar hanya just reminder aja. Benar nggak sih? Kembali kemana? Ke aktivitas kita masing-masing. Gitu. Oke? Jadi kita harus semangat nih buat rekrut ya. Oke? Kita harus punya sama-sama mental yang berkelimpahan. Termasuk untuk BI. Yang BI pun juga sama. Bukan berarti karena saya BI itu saya nggak boleh ngerekrut dan sebagainya. Enggak juga. Justru kalau Anda BI, Anda bisa rekrut, itu kesempatan yang baik. Ingat, kalau naik jadi BP, Anda perlu punya 2 anak kan? Paling nggak nih, gitu kan ya? 2 anak aktif dalam setahun. Kalau misalnya Anda sudah punya anak duluan, walaupun baru dititipkan, gitu kan ya, sama leader kita, nggak apa-apa. Lumayan. Lumayannya apa? Ya kita dibantuin sama leader kita untuk mentraining calon BI kita ini kan. Lumayan loh, pada saat Anda naik jadi BP, sudah siap nih BI-nya. Nggak perlu repot-repot lagi. Gitu. Nggak perlu repot-repot mulai dari nol. Pada saat Anda jadi BP, itu kan harus benar-benar, oke, saya BP, tanggung jawab semua di kita. Gitu kan ya. Tapi pada saat kita BI, ada yang kita ngerekrut, dibantuin sama BP-nya, kan lumayan. Bebannya BP-nya yang kerja. Oke. Tapi pada saat kita naik jadi BI, itu udah siap, udah ready. Jadi BI-nya pun juga pasti bisa untuk bisa rekrut dari sekarang. Kenapa? Karena itu sangat-sangat membantu kita. Dalam kita naik jadi BP pun juga membantu kan. 2 orang, 50 juta, kita pribadi, 200 juta, naik jadi BP. Jadi keuntungannya banyak untuk kita BI kalau kita mau merekrut. So, nggak hanya untuk BP sebetulnya. BI sangat membantu kita start lebih awal untuk kita bisa sukses di bisnis ini sejak dari BI. Itu nggak menutup kemungkinan. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan mau materi lengkapnya, kita ikut lagi training FT2M ya. Ya, di FT2M itu lengkap banget. Di mana karena kita akan melihat benar-benar dari yang pertama kita merefresh lagi, melihat peluang apa aja sih yang kita dapatkan kalau jadi seorang leader, gitu kan ya. Kemudian kita menjualnya kepada siapa, cara menjualnya seperti apa, itu akan di-remind kembali. Kemudian bagaimana kita mensupport dan mendevelop agent kita supaya sukses dalam bisnis kita di Allianz, itu ada di materinya di FT2M. Oke, saya jualan FT2M dulu. Ya.
Jadi yang belum FT2M, nah apalagi yang belum FT2M, segera daftarkan FT2M minggu depan. Masih kebuka nggak, Mas Krisna? Masih Bu Elis, masih. Oh, masih kebuka Ya, ya? Oh, masih. Oke, tuh ya. Jadi minggu depan ada FT2M di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Briefingnya di hari Kamis, karena biasa Jumat, tapi Jumat karena kita libur, jadi hari Kamis briefingnya, nanti trainingnya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, pagi hari jam 9 sampai jam 12. Nah, itu dia. Jadi yang mau refresh lagi, segera daftarkan ke Mas Krisna ya, untuk kode agentnya ya, namanya siapa, mau ikut FT2M lagi, gitu. Boleh. Kalau sudah pernah ikut, boleh ikut lagi. Nggak ada masalah. Kan kadang-kadang kita perlu mengasah gergaji. Jangan lupa habit nomor 7 dari 7 habit adalah asah gergaji. Kita sering pakai, jangan lupa diasah. Gitu. Oke. Sharing saya begitu dulu. Mungkin ada yang mau ditanyain atau apa. Secara teori ya. Kalau secara prakteknya, saya yakin Anda jauh lebih jago dibandingkan saya. Kan saya cuma teori. Oke, tetapi teori 30%, praktek 70%. Jadi saya masih punya andil 30% dalam aktivitas Anda yang 70%. Oke, ya. Ada yang mau tanya? Saya mau nambahin kali ya. Boleh. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi kan Mbak Elis udah sharing ya, bahwa pada akhirnya yang namanya kemungkinan untuk ngerekrut itu possibility-nya banyak. Ya, possibility-nya banyak, tapi juga yang penting harus punya punya aliran orang yang mau direkrut dan nama-namanya selalu ada. Nah, Bapak Ibu, saya mau nambahin yang tadi disampaikan Mbak Elis ya. Kalau saya boleh tahu, selama ini Bapak Ibu kalau mau ngerekrut orang, metodenya seperti apa ya? Caranya untuk ngelihat siapa sih yang kira-kira cocok nih untuk Bapak Ibu rekrut. Apakah semua yang menapak di tanah bernafas possible untuk direkrut gitu ya? Nah, ini saya mau nanya dulu nih, Pak Franky dulu deh, ya, bos besarnya ya, Pak Franky. Kalau saya boleh tanya Pak Franky nih, Pak Franky cerita dong, kalau mau ngerekrut orang gitu ya, mau rekrut orang, biasanya yang seperti apa sih Pak, yang menurut Pak Franky possible nih untuk direkrut? Oke, kalau dari saya sih biasanya saya lihat pasti penampilan dulu ya. Penampilan. Kenapa Pak dengan penampilan Pak? Ya, penampilannya itu harus orang yang bisa kalau dia menjalankan bisnis ini, dia nawarin produknya, ada orangnya pasti percaya kan, percaya sama dianya. Jadi kalau misalnya penampilannya nggak oke sama macam, mungkin bisa direkrut tapi butuh proses ya. Jadi butuh proses untuk dia dibikin penampilannya agar mereka bisa percaya. Itu pertama. Kedua, lu harus lihat juga dia punya ring satunya, punya networkingnya tuh ada orang yang bisa ditawarin secara produknya. Ya, kalau misalnya ring satunya nggak ada, itu bisa direkrut tapi butuh waktu juga kan. Tapi kita harus kalau kita mau cepat, ring satunya dia itu networkingnya tuh punya orang-orang yang buat dia bisa nawarin produknya atau buat dia jalanin bisnisnya. Kalau itu nggak ada, agak susah untuk kita rekrut dia untuk jalan bisnisnya. Dari penampilan, networkingnya, dari situ juga educationnya. Kitanya nyaman sama dia juga, mungkin 1-2 dia oke, tapi kalau kitanya nggak cocok sama dianya, ibaratnya frekuensi nggak sama, bisa juga nggak bisa juga kan. Jadi kita harus punya sama dianya cocok lah ya frekuensinya, ibaratnya happy lah. Chemistry-nya kali. Wah, itu dia tuh. Chemistry ya. Itu ada. Nah, kalau enggak kan, kalau dia kesal sama kitanya mau ngomong kan dia nggak terima juga kan, atau kitanya kesal atau gimana kan, jadi harus happy dua-duanya. Oke. Jadi tadi dari penampilan ya, dari penampilannya ini bisa untuk meyakinkan orang gitu ya. Ya. Jadi memang dari penampilannya dilihat, lalu kemudian dilihat dia ini punya possibility ring satu yang bisa dijual nggak gitu ya, ring satu yang kira-kira bisa dikontak atau enggak, dan berikutnya adalah masalah chemical.
Oh, chemical, bukan. Chemical tuh bahan kimia ya. Chemistry, salah dah. Iya. Oke, jadi ada chemistry-nya. Terima kasih Pak Franky ya Oke, thank you. untuk sharingnya. Ini Bu Susi Ernita juga sama nih. Enggak lah, yang bernafas aja belum tentu bisa. Wah, ini berarti sudah ada kategorinya ya. Sudah ada kategorinya. Bu Susi. Halo Bu Susi. Boleh open mic. Saya pengen denger nih suaranya. Iya. Halo Bu Susi. Nah, ini panggilannya Bu Susi atau siapa ya? Nita Oh, biasanya. Bu Nita. Oke. Nita. Siap. Oke, Bu Nita ya. Nah, Bu Nita kan tadi bilang bahwa pada akhirnya yang bernapas saja belum tentu bisa. Berarti Bu Nita ini sudah punya gambaran, sudah punya bayangan. Kira-kira menurut Bu Nita ini seperti apa sih yang kira-kira cocok nih untuk direkrut? Oh, oke. Kalau saya pribadi sih setelah banyak rekrut try and error, gagal banyak banget ya. Jadi akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang yang mau saya rekrut itu pertama itu dia harus punya mimpi. Punya Jadi mimpi, oke? ya dia harus ada sesuatu dulu yang mau dia rubah. Terus yang kedua dia lebih gue utamakan itu influence. Jadi orangnya ya tipe-tipe influence ya. Nah, tapi kalaupun bukan influence ya gue ngelihat dari penampilannya orangnya baik dan yang terutama itu gue nyaman sama dia dan dia nyaman sama gue. Jadi nyambung gitu, bahasanya nyambung gitu. Kadang kan kalau kita ngomong apa dia susah nangkepnya ribet juga ya. Nanti Ya, pasti. kalau mau kasih dia training atau apa. Jadi minimal nyambung dulu gitu kan. Terus itu sih yang utama ya. Yang utama kalau dia punya database yang bagus ya itu sih bonus ya gitu. Tapi intinya dua hal itu yang aku pengenkan dalam merekrut di tim aku. Terus satu lagi dia ya umurnya nggak jauh dari aku ya rata-rata 25 sampai 40. Itu yang aku ambil. Karena aku pernah juga ya rekrut yang lebih tua dari aku 20 tahun lebih tua kayak gitu. Agak susah ya susah malah gitu ya untuk ngelitnya gitu. Karena kan dia merasa lebih senior kayak gitu. Jadi ya aku memutuskan tahun ini tidak merekrut orang-orang seperti itu dulu gitu. Oke, jadi pada akhirnya tadi ya bisa nyambung nih, frekuensi ngomongnya nyambung gitu ya. Ya, benar. Ada chemistry-nya juga. Ini sudah dua leader nih yang ngomong ya masalah chemistry. Berarti sudah ada kesepakatan dari dua orang ini ya bahwa chemistry itu penting. Karena kalau nggak ada chemistry-nya gimana mau ngomong gitu ya, gimana kita mencoba untuk menggali mereka ini sebenarnya motivasinya apa sih, sebenarnya mimpinya apa sih gitu tadi ya, harus punya mimpi, bener ya. Oke, lalu juga tadi Bu Nita pada akhirnya bilang yang direkrut adalah yang kurang lebih seumuran gitu ya, di range 25 sampai 40. Ini range-nya lebar banget ya. Oke, ini berarti memang kurang lebih range umurnya Bu Nita ada di situ gitu ya, dari 25 sampai 40. Salah nggak sih sebenarnya dengan punya range orang tertentu yang mau direkrut? Kalau buat aku tuh, aku kan pernah ngerekrut tahun lalu itu banyak di bawah 25 gitu. Di bawah 25, oke. Ya, dan aku belum mampu untuk itu gitu. Jadi yang aku lihat, ya aku memutuskan itu karena aku punya data untuk diriku sendiri. Oh berarti aku cocoknya dengan orang-orang kayak gini nih, kayak gitu. Jadi ya tahun ini ya aku bikin suatu perubahan gitu sih Pak. Jadi bukan berarti teman-teman yang lain nggak ya bisa aja kan teman-teman yang lain bisa merekrut di bawah 25, kan beda-beda orang ya. Jadi dengan progres yang aku punya, aku ngelihat, oh ini aku begini, oh ini aku kurang di sini, kayak gitu sih Pak. Oke. Pada akhirnya yang mau saya tekankan bukan masalah umurnya di mana gitu ya, atau di range umur berapa yang mau dikejar. Tapi tadi saya mungkin highlight masalah chemistry-nya. Setiap orang kan beda-beda ya, Bapak Ibu, bener ya? Kita punya pribadinya masing-masing, punya keunikannya masing-masing ya. Bu Nita punya gayanya sendiri, Pak Franky juga punya gayanya sendiri. Saya balik lagi ke slide dulu ya, yang tadi sudah di-sharing Mbak Elis. Oke. Nah, semoga sudah kelihatan ya di dalam layar. Ya, udah. Sudah ya, oke. Bapak Ibu,
ini kata Limra. Ya, Limra dapat ini jelas dari hasil survei. Jadi bukan sekedar omong kosong gitu ya, tapi ini hasil mereka punya penelitian. Yang mau saya tekankan di sini bukan siapa yang Anda cari, karena di sini kan kalau kita lihat ini benar-benar menurut Limra ya, menurut Limra. Tapi Bapak Ibu punya daftarnya sendiri, punya kategorinya sendiri, gitu ya. Nah, yang menarik dari yang dilakukan Limra adalah mereka punya dokumentasi, Bapak Ibu. Punya dokumentasi. Sampai mereka bisa ngomong bahwa kira-kira yang potensialnya orang-orang dari jasa keuangan, manajer atau eksekutif, pemilik bisnis atau startup, atau profesional. Gitu ya. Mereka ada dokumentasinya. Nah, sekarang balik lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, kalau tadi sudah menyampaikan, saya bilang, saya cari orang yang chemistry-nya cocok. Ya, saya cari orang yang punya mimpi. Saya cari orang yang punya penampilannya ini menarik buat dilihat orang lain. Ya, nah Bapak Ibu untuk yang sudah melakukan itu, well done. Dengan kata lain Bapak Ibu sudah sadar nih, sudah sadar apa sih yang Anda butuhkan gitu ya, apa sih yang Anda cari dari karakter orang yang kira-kira akan cocok untuk direkrut. Nah, untuk yang belum melakukan ya, sudah coba didokumentasiin belum? Kira-kira orang seperti apa yang mau Anda rekrut? Gitu ya. Ini lagi-lagi bukan artinya saya mengajari satu hal yang benar-benar baru. Menurut saya sih enggak gitu ya. Karena pada akhirnya seperti yang disampaikan Mbak Elis, ini jurusnya sudah di Bapak Ibu gitu ya. Expertise di lapangannya enggak bohong. Itulah kenapa Bapak Ibu join di dalam bisnis ini gitu ya. Nah, sudah pernah membuat dokumentasinya, kira-kira orang seperti apa yang mau direkrut? Oke, ini sesederhana juga kalau mau nanya bikin daftar nama orang yang mau diprospek atau membuat daftar nama siapa yang mau direkrut. Pernah membuat daftar namanya Bapak Ibu? Ada yang mengangguk, ya, ada yang mengangguk, ada yang kayaknya bingung mau ngerespon apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau Bapak Ibu pernah dengar konsep SMART, Bapak Ibu? Pernah? Oke, SMART ya. Pernah ya? Pernah. Oke. Kalau gitu saya boleh diceritain dulu. S-nya apa Bapak Ibu dari SMART? Spesifik. Spesifik, benar. Benar Pak. S-nya adalah spesifik. M-nya? Measurable. Measurable, yes. Spesifik, bisa diukur gitu ya. A-nya apa? Achievable. Achievable, nice. Oke, thank you. R-nya apa Pak? Ayo R-nya apa sobat? Ayo, R-nya apa? Relevan. R-nya Regan. Relevan. Itu mah nama ya, Pak Regan bisa aja. Ya harus Regan ya. Oke, R-nya apa? Relevan. Relevan. Nah, terakhir, T-nya adalah Time. Timeline. time ya. Ya. Kalau ini ada banyak istilah ya, ada banyak istilah. Tapi kalau saya suka dengan T-nya adalah time bound. Time bound ini artinya terikat dengan waktu Bapak Ibu. Sebenarnya konsep SMART ini Bapak Ibu bisa pakai untuk coba digunakan ya, untuk melihat kira-kira mau ngerekrutnya, metode ngerekrutnya kan seperti apa. Kenapa? Karena kalau ngomongin spesifik, tadi saya sudah tanyakan ya, Pak Franky, orang yang mau direkrut itu orang karakternya seperti apa? Sudah dijawab tuh. Ya, yang nyambung sama saya ya, yang penampilannya oke, yang ring satunya kira-kira bisa untuk direkrut, untuk di prospek. Ya, tadi Bu Nita juga sama. Ya, mau seperti apa orangnya? Tadi sudah dijawab bahwa pada akhirnya orangnya harus bisa ini ya, harus nyambung dulu nih pertama, harus nyambung dulu dan kemudian punya mimpi. Nah, ini dari dua yang sharing sudah ngomongin bahwa mereka punya model spesifiknya. Ya, yang berikutnya adalah M, measurable, bisa diukur. Nah, ngukurnya gimana? Berarti harus punya list daftar nama Bapak Ibu. Ya, punya list daftar nama dan punya catatannya. Sudah sampai di mana prosesnya? Allianz sudah punya yang namanya Allianz Perform. Benar ya? Ya, di situ ada nama-nama nasabahnya Bapak Ibu. Ada nggak di sini yang ngerekrut nasabahnya? Ada?
Ada, Pak. Ada, oke. Saya boleh tanya dong, dari pengalaman Bapak Ibu, siapapun gitu ya, yang sudah berhasil merekrut nasabahnya, bagaimana kemungkinan berhasilnya antara yang sudah jadi nasabah dengan yang misalnya belum jadi nasabah? Setidaknya menang 1 poin lah, Pak. Mereka udah kenal sama ini ya, Allianz, Pak. Oke. Dan mereka sudah merasakan lah. Thank you, Pak Wendy. Iya. Sudah menang 1 poin ya. Ya, sudah unggul 1 poin. Iya. Mereka sudah tahu manfaatnya, sudah tahu rasanya gimana sih dapat Iya. perlindungan dari Allianz. Ini kan jadi dengan kata lain ada unsur testimoni positifnya gitu ya. Iya. Oke, measurable. Nah, Bapak Ibu punya aplikasi yang bisa membantu nih Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya bingung siapa yang mau direkrut ya, cek dari Allianz Perform. Lihat daftar nasabah Anda. Ya. Kalau enggak gimana? Buka aja handphone Anda Bapak Ibu. Di sini saya yakin rata-rata tidak ada yang tidak punya handphone kan ya. Semua pasti punya handphone. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya, hari gini semua serba digital ya. Dan manusia sekarang lebih merasa mereka tidak bisa hidup tanpa handphone dibandingkan tanpa dompet. Jadi lebih ngerasa celaka kalau handphonenya ketinggalan dibandingkan dompetnya ketinggalan. Ya, silakan cek dari handphone Anda. Oke, tadi measurable udah ya. A-nya adalah achievable, bisa diraih. Nah, Bapak Ibu, ngomongin achievable, measurable, berarti Bapak Ibu juga ngomongin sudah punya target. Awal tahun sudah pada bikin goal setting? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, nice. Yang sudah membuat goal setting, berarti sudah tahu nih, tahun ini mau kemana? Tahun ini mau capai apa? Ya, paling enggak arahnya sudah tahu nih, mau bergeraknya kemana, tinggal mau bergerak atau enggak. Achievable ya, jangan dibayangkan misalnya Bapak Ibu, mau rekrut berapa tahun ini? Saya mau rekrut 100 orang. Mungkin enggak? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Rekrut 100 orang berarti semua yang bernapas, semua yang napak di bumi ini rekrut saja. Tapi apakah seperti itu kan? Enggak ya? Enggak. Karena memang pada akhirnya tidak semuanya bisa direkrut. Ya, R-nya adalah relevan. Ya, relevan adalah orang-orang yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa lihat nih modelan-modelan yang Bapak Ibu temuin kira-kira cocok nggak untuk direkrut. Yang terakhir time bound. Bapak Ibu punya waktu sampai 31 Desember 2022 ya untuk capai target Anda. Tapi kalau bisa lebih cepat dari itu, kenapa tidak? Nah, saya mau sedikit tadi memberikan informasi yang disampaikan sudah disampaikan sama Bu Elis ya, tapi ini yang mungkin perlu diingat lagi nih Bapak Ibu. Ada di sini yang belum berhasil ngerekrut di tahun 2000, saya stop dulu. Di 2022 ini ada yang belum berhasil ngerekrut. Saya nggak akan nanya siapa orangnya ya. Saya nggak akan tanya silakan angkat tangan. Nggak ya. Oke, silakan Anda refleksi ke diri Anda sendiri ya. Kalau Anda tersenyum di dalam layar, wah berarti mungkin Anda orangnya. Gitu ya. Enggak, kita tidak akan bicara apakah Anda termasuk yang belum merekrut di tahun 2022 ini. Saya cuma pengen cerita begini Bapak Ibu. Ilmunya ada, kemampuannya ada, ya. Terus dukungan sosialnya dalam bentuk grup seperti ini yang diadakan oleh Pak Franky ini ada banget. Ya, jadi sebenarnya secara persiapan sudah cukup lengkap nih untuk melakukan proses rekrut. Tapi kenapa nggak jalan? Untuk yang belum rekrut. Tapi kenapa mungkin belum capai sesuai target? Ya, bisa banyak hal nih Bapak Ibu ya. Tapi yang mau saya sharingkan di pagi hari ini saya bercerita sedikit soal hantu Bapak Ibu ya. Mumpung lagi siang, lagi terang di luar sana, saya ceritanya soal hantu. Karena memang salah satu prinsip saya kalau saya mau nonton film horor, itu saya memastikan kondisinya terang. Ya, nggak gelap-gelap, nggak malam-malam nonton film horor. Terima kasih. Ya, karena memang saya aslinya penakut Bapak Ibu ya. Tapi bukan itu poinnya. Ada satu legenda di Jepang sana Bapak Ibu. Ini makhluk astral ini ya, dia itu bisa mencapai ukuran yang luar biasa besar. Ya, dia biasanya kadang-kadang munculnya di sore hari gitu ya.
Tapi apa yang bikin dia besar? Nah, ini yang mau saya tekankan nih. Yang membuat dia besar dari orang yang melihat dia itu adalah kadar rasa takutnya, Bapak Ibu. Jadi hantu ini akan semakin besar ketika rasa takut orang yang melihatnya juga semakin besar. Ya. Jadi pada intinya ya, hantunya ini bentuknya kecil. Aslinya hanya kecil sekali. Tapi begitu dia notice ada yang takut di situ, dia akan menyesuaikan dengan rasa takutnya dan dia akan tambah besar. Ya, ketika dia makin besar, oh dia happy. Yang lihat dia kocar-kacir gitu ya, kabur. Nah, ini tadi yang sudah di-sharingkan Bu Elis juga ya soal rasa takut. Ya, tadi Bu Elis kan juga sudah sharing soal mentalitas keberlimpahan ini ya. Nah, ini yang mau saya informasikan di akhir dari sesi kita mengenai rasa takut, Bapak Ibu. Kalau tadi saya cerita soal hantu karena mumpung kondisinya lagi siang hari, ya, hanya untuk kasih gambaran bahwa dalam hidup kadang masalah kita itu kurang lebih besarnya seperti ini, ya, seperti lingkaran yang ada Bapak Ibu lihat. Masalahnya hanya segitu. Tapi pernah nggak Bapak Ibu ngerasain kok rasanya rasa takutnya tuh nggak ngadi-ngadi gitu ya? Nggak banget lah. Nah, ini yang tadi saya hubungkan dengan cerita soal hantu di Jepang nih Bapak Ibu. Masalahnya tidak seberapa besar, ya. Masalahnya sebenarnya solusinya sudah ada. Tapi kadang rasa takut yang menutupinya Bapak Ibu, maaf, itu jauh-jauh lebih besar dari masalah yang sebenarnya. Hubungannya apa nih, Bapak Ibu, dengan rekrut? Apa hubungannya dengan rekrut, Bapak Ibu? Dari beberapa sharing yang pernah saya lakukan dengan beberapa orang leader, dia mendapati bahwa timnya tidak melakukan rekrut, ya, bukan karena mereka nggak bisa. Bukan karena mereka tidak punya support sistemnya buat nanya. Bukan karena mereka tidak mampu untuk ngomong sama orang. Bukan mereka juga tidak tahu siapa yang mau diajak ngomong. Tapi mereka takut untuk ngomong. Takut untuk mulai. Padahal konsekuensinya apa sih Bapak Ibu? Kalau Anda memprospek orang. Kemungkinan negatifnya apa? Ada yang boleh sharing? Ini yang jawabannya basi sebenarnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu cukup sering mengalaminya. Kalau Anda prospek orang, ya, Anda mau ngajak orang buat join, apa kemungkinannya? Kemungkinan paling nggak banget ya? Yes, thank you. Ditolak. Pikir-pikir dulu, Pak. Pikir-pikir dulu ya. Oke. Ada Pak Regan istilah bilang ditolak ya, Pak Surya bilang dipending atau ditolak. Nah, memang benar nih. Ini adalah satu hal yang saya yakin Bapak Ibu sering hadapin. Ya, rasa penolakan. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang belum ditolak aja udah takut. Belum ngomong. Ya, padahal kalau Anda punya seseorang buat diajak ngobrol, seseorang mau buat Anda prospek ya, tidak 100% Anda akan ditolak. Benar ya, Bapak Ibu? Tidak 100% Anda akan dipending. Tidak akan 100% Anda gagal. Dengan catatan ya, dengan catatan Bapak Ibu, Anda lakukan sesuatu. Karena dari salah satu quotes yang pernah saya baca nih, Anda punya kemungkinan untuk ini ya, nge-shoot basket. Ada yang suka main basket di sini? Ada yang suka olahraga basket? Ada? Pak Franky bisa Pak, ini Pak. Pak Franky ya, wah. Agak Kalau di dalam basket itu kan ada 2-point shot ya, ada 3-point shot. Oke, shot yang manapun itu kalau masuk akan dapat poin. Anda punya 100 kali kesempatan untuk ngambil shotnya, tidak akan 100% Anda gagal, enggak. Ya, selama Anda mau melakukan shootingnya. Ya, tapi ada orang-orang yang sudah memutuskan
saya nggak mau gagal, makanya saya nggak mau syuting. Saya nggak mau gagal, makanya saya nggak mau prospek. Kemungkinan gagalnya berapa persen, Bapak Ibu? Punya 100 kesempatan, 100-100-nya nggak diambil. Berapa kemungkinan gagalnya? 100%. 100%. 100%. Nah, 100% pasti gagal. Lagi-lagi ya, rasa takut Bapak Ibu. Saya tidak akan bilang bahwa, ya Bapak gampang aja ngomong. Ya, memang pada akhirnya semua orang punya masalahnya masing-masing, punya hambatannya masing-masing, tapi lagi-lagi yang saya percayai, tujuan saya dan Bu Elis sharing di pagi hari ini adalah untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini suka lupa bahwa kita punya solusinya. Bapak Ibu mungkin ragu, Bapak Ibu mungkin takut buat ngerekrut, ya, mungkin ngerasa aduh ditolak, aduh dipending. Tapi Bapak Ibu di sini yang hadir di sini punya solusinya, punya jawabannya. Ya, mungkin nggak harus selalu jawabannya gimana caranya biar berhasil ngerekrut, enggak. Karena di dalam apa namanya di dalam kalau saya belajar di ini ya di dalam ilmu teknik ya, karena memang kebetulan saya ini jebolan teknik Bapak Ibu, teknik kejiwaan alias psikologi ya. Nah, di dalam psikologi itu ada dua jenis pemecahan masalah. Ya, dua jenis pemecahan masalah. Yang pertama adalah pemecahan masalah langsung ke masalahnya itu sendiri. Ya, yang kedua adalah untuk pemecahan masalah emosionalnya. Kadang kalau kita punya masalah kan mau nggak mau kita ikutan keriting gitu ya. Masalah di pekerjaan kadang-kadang mungkin jadi bikin Anda temperamen, naik turun. Nah, dengan Anda punya sistem support seperti yang Anda miliki saat ini ya, sharing di grup seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Anda sudah punya solusinya. Kalau Anda mentok, Anda punya leader buat diajak ngobrol. Kalau Anda punya masalah, Anda punya teman buat diajak diskusi. Siapa? Ya udah leader Anda. Siapa lagi? Gitu kan? Nah, cuman kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita ngerasa sibuk dengan masalahnya, akhirnya solusinya nggak kepikiran. Balik lagi ya, rasa takutnya. Aduh, nanti malah diomongin panjang lebar lagi. Tapi kalau nggak begitu Bapak Ibu, ya, kalau nggak dilakukan, Anda benar-benar miss ya, 100 kali tembakan yang Anda bisa lakukan, Anda nggak lakukan sama sekali, dan Anda totally meleset. Padahal kalau Anda lakukan, ada kesempatan 2 atau 3 kali pasti masuk. Ya, tapi harus dilakukan. Rasa takutnya harus dilawan. Rekrut or die. Pilihan di tangan Anda. Itu dari saya, Pak Franky. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau di-sharingkan mungkin ya? Saya takut Pengalaman die-nya, Pak. Takut die. Yes, that's it. Takut die. Ya, wajar ya. Rasa takut itu wajar. Tapi memang pada akhirnya semua ada solusinya kok. Iya. Gitu ya. Cuma memang kalau kita ngomongin die di bisnis, ya itu bisa ada antisipasinya, bisa ada solusinya. Kalau die dalam hidup, ya itu makanya ada UP Jiwa gitu Bapak Ibu ya. Bercanda Bapak Ibu. Iya. Oke, baik. Ada yang mau di-sharingkan dulu? Oke, teman-teman ada yang mau tanya atau mau Ada yang mau sharing? Terutama saya pengen dengar sharingnya dari Bapak Ibu sih terkait rekrut gitu ya. Karena memang pada akhirnya tujuan di sini adalah kita saling sharing nih Bapak Ibu. Oke, sambil saya reminder lagi. Boleh nanya nggak Pak? Silakan Bu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Oke. Nah, tadi Silakan. masih berhubungan sama data Limbra tadi yang kriteria ngerekrut tadi itu. Nah, di situ kan berdasarkan data Limbra itu kan yang bisa maju di bisnis ini itu berdasarkan profesi yang seperti ya ini jasa keuangan, ini ya. segala macam. Tapi yang ada di case aku ngerekrut itu, aku ada ngerekrut beberapa manajer dan gak jalan, malah tahun ini dia memutuskan untuk berhenti gitu. Kalau untuk closingan sih ada beberapa, tapi alasannya itu nggak bisa fokus karena waktu gitu, karena posisi dia sebagai manajer kayak gitu. Nah, menurut Pak Ignatius gitu ya, kalau untuk orang-orang kayak gini itu seperti apa yang baiknya kita lakukan gitu? Untuk para manajer itu Ibu ya? Iya. Oke.
boleh panggil saya dengan Krisna ya Bu ya, karena Ignatius ini kayaknya namanya nama baptis dan itu berat banget gitu ya. Rasanya gimana Oke, kita oke, dipanggil baik. Ignatius ya. Oke. Oke, sebelum saya jawab, saya boleh dengar dong Bapak Ibu dari grup ini ya, mendengar pertanyaan dari Bu Nita gitu ya. Kalau menurut Limra ada orang-orang yang rasanya akan punya possibilities lebih sukses gitu ya di dalam bisnis ini. Jadi orang-orang yang dari jasa keuangan, para manajer atau eksekutif. Tapi pengalamannya Bu Nita bilang, ini manajer yang saya rekrut kok malah akhirnya nggak jalan. Kok akhirnya nggak gerak gitu ya, karena mereka sibuk dengan waktunya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, ada yang boleh bantu jawab pertanyaan Bu Nita? Silakan, boleh open mic. Yuk, siapa yang membantu? Yuk, yang mau bantu silakan. Ada? Oh, enggak, saya deh nambahin. Wah, boleh banget Pak. Silakan Pak Franky. Boleh deh. Oke teman-teman, saya tambahin aja ibaratnya atau satu jawab ya. Sebenarnya kita itu kalau menurut saya ya, itu mau manajer, mau direktur atau posisi yang lima macam, itu kan ibaratnya idealnya ya, manajer atau punya jabatan, punya apa sama macam. Cuma kalau menurut saya itu bukan hanya masalah dia punya jabatan dan sama macam, bisa kualitas berekod itu tambahan aja. Tapi yang paling penting itu adalah karakter masing-masing orangnya, bukan posisi, bukan dia punya ini sama macam, enggak ya. Menurut saya itu ibaratnya karakternya. Karena bisa ada orang bilang, oke, anak milenial itu agak susah direkrut. Ya, tergantung bukan milenialnya, tapi karakter milenialnya. Nah, bukan orang tua misal di atas sudah pensiun, di atas 55 itu susah untuk ini. Belum tentu juga ada lansia yang hebatnya canggih. Ya, apakah semua lansia gaptek? Enggak juga. Mertua saya 70-an tahun main Facebook, gitu kan? Nggak semua juga. Bapak saya 70 tahun nggak pakai handphone, nggak pernah pakai WA kan, apalagi Facebook gitu ya. Jadi nggak semua gitu. Jadi ya, menurut saya adalah lebih kepada karakter dari masing-masing orangnya. Jadi kalau kita bisa rekrut, oke, kita punya rekrut, oke, seorang manajer, seorang eksekutif muda, seorang pebisnis, apakah mereka kalau kita rekrut dia pasti bisa jalan? Nggak, belum tentu juga. Nggak semua orang manajer punya karakter yang bagus juga ibaratnya untuk bisnis ini sama macam. Apakah mereka pikir manajer dia sebagai karyawan dia harus berbisnis untuk ini? Belum tentu juga. Karena mungkin dia merasa posisi dia sama macam udah oke, udah nyaman, udah bagus dia. Jadi lebih karena karakternya dia, why-nya kenapa dia harus jalan bisnis ininya. Paling bagi kita adalah butuh waktu aja, butuh waktu untuk merekrut orang-orang itu mencari why-nya aja. Jadi ada orang yang punya bisa cepat, ada yang lama. Ya, ada orang misalnya dia udah tahu nih dia punya masalah secara ekonomi, punya utang banyak misalnya, punya di pekerjaannya udah sibuk semacam ya. Tapi kalau kita pas tawarin dia merasa nggak mau join karena dia merasa nyaman. Bagi kita lihatnya waduh lu sibuk banget ya, kerja dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu mungkin kerja lembur segala macam deh. Bagi kita nggak nyaman banget, tapi bagi dia mungkin nyaman gitu ya. Nah, kita harus gali-gali lagi kan, why-nya kenapa, problem sama macam supaya dia butuh yang namanya bisnis seperti kita. Ya, menurut saya adalah bukan tegas, tapi kalau misalnya kita melakukan manajer yang tadi yang rimla sama macam itu edit value-nya itu sebagai sebagai nilai tambah lah. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita rekrut itu pasti dia jalan. Enggak juga, belum tentu juga deh. Apa kita rekrut yang ditulis itu pasti jalan, pasti bagus, oke. Belum tentu juga, semua itu tergantung dari masing-masing orangnya ya. Orang yang join juga belum tentu juga bisa jalan juga kan, waktu dia join pun butuh waktu lagi buat kita untuk menggali lagi sehingga dia tahu why bisnisnya, sehingga dia mau jalan cepat gitu. Semua itu ada prosesnya teman-teman, ada yang cepat, ada lambat, mungkin tergantung karmanya masing-masing gitu ya. Ada karmanya gitu ya. Jadi menurut saya ibarat Pak Krisna ada karakter masing-masing orang ya. Kalau misalnya tadi itu bagus, itu sebagai tambahan, sebagai idealnya gitu ya. Tapi nggak harus itu pasti dia jalan juga, enggak juga ya. Jadi cari orang, ibaratnya kalau saya merekrut itu ibarat mencari orang yang cocok dan kita poles, kita bina jadi ini. Tapi apakah kita yang rekrut itu pasti jalan, pasti ini sama macam, enggak juga. Makanya kalau di bisnis ini kita hukum bilangan besar ya teman-teman ya.
Kita rekrut harus banyak, kita post harus banyak, karena dari kita rekrut banyak itu kita akan dapat orang-orang yang ininya. Karena semua orang butuh proses. Kalau kita rekrutnya sedikit, cuma 5 orang, dan 5-nya itu satunya butuh waktu berapa bulan untuk dia bisa jalan, ada yang butuh setahun, ada yang butuh berapa minggu. Kita mau cepat ya 5 itu ya waktunya lama. Maka kita main jumlah besar, rekrutnya banyak, ada yang langsung join hari ini, sehingga kalau kita misalnya bulan depan, mungkin ada yang jalan bulan depan itu kita hasil rekrut yang tahun lalu, minggu lalu, dia jalannya sekarang ibaratnya. Jadi kelihatan banyak. Jadi intinya adalah hukum bilangan besar sih, ya, sampai cari. Gitu. Itu Pak Krisna. Oke, thank you Pak Franky. Nah, Bapak Ibu, ini ya, yang tadi saya bilangin bahwa pada akhirnya Anda punya solusinya gitu ya, Anda punya possibility untuk memecahkan masalahnya. Saya belum kasih jawabannya gitu ya, tapi sudah ada Pak Franky nih yang ngebantu jawab. Nah, ini tadi saya membuktikan ya, bahwa pada akhirnya Anda punya kok sistemnya, Anda punya kok support sistemnya gitu ya, tinggal apakah Anda memanfaatkan apa enggak. Terima kasih Pak Franky sudah dibantu ngejawab. Saya juga mau menambahkan dari yang disampaikan Pak Franky ya, tadi yang saya hubungkan dengan yang mungkin di materinya Limra. Oke, mungkin Limra bilangnya orang-orang yang kerja di punya karakter tertentu gitu ya, kerja di jasa keuangan, seorang manajer, pemilik bisnis atau profesional itu punya possibility akan jadi kandidat yang potensial. Yes, kalau Pak Franky bilang tadi ada added value-nya. Added value-nya apa? Orang-orang seperti itu pasti ketika dia capai jabatannya, pasti dia punya mindset yang membuat dia berhasil naik. Pasti dia punya kemudian punya jaringan ya. Kalau orang di jasa keuangan pasti punya jaringan, punya kontak-kontak yang membuat dia pada akhirnya bisa naik ya, dan kontak-kontak itu kemudian bisa dimaksimalin. Kalau pada akhirnya orang-orang seperti itu saat ini belum berhasil ya, belum berhasil survive di bisnis ini, nah mungkin yang kedepannya tadi juga disampaikan Pak Franky adalah dicari dulu why-nya. Jangan-jangan orang ini ngerasa, wah kayaknya cocok nih, ngelihat possibility untuk dapat income-nya. Yes, semua orang kan punya motivasinya masing-masing ya. Ada yang motivasinya duit, ada yang motivasinya bantu orang gitu ya. Nah, tadi yang juga disampaikan sama Limra tuh, Bapak Ibu, ya. Di sini nih. Ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, orang yang cari pendapatan, yang nggak puas pekerjaan, cari karir yang sesungguhnya, punya mimpi untuk jadi melayani orang lain gitu ya, atau berpotensi nganggur. Nah, ini yang di sebelah kiri ini adalah karakteristik yang Bapak Ibu bisa cari gitu ya. Bisa disesuaikan lagi dengan orang-orang yang mau Anda rekrut. Karena itu adalah why-nya Bapak Ibu. Kenapa dia mau join? Ya, bisa karena simply karena uang, bisa simply karena dia cari kesempatan. Tapi lagi-lagi yang mau saya tekankan ya Bapak Ibu, memang harus dilakukan. Apapun yang sudah Bu Nita lakukan ya untuk bisa ngerekrut itu jadi satu catatan yang positif Bu. Ya, jadi harus diingat kenapa kemarin itu berhasil ngerekrut. Karena kadang-kadang proses untuk berhasil atau proses untuk gagal gitu ya, itu kadang-kadang suka nggak dicatat Bapak Ibu. Kenapa saya berhasil, kenapa saya gagal. Nah, at least kalaupun sudah berhasil direkrut, tapi yang rekrutan ini belum jalan sesuai dengan harapan kita, kadang-kadang hal itu bisa jadi di luar kontrol. Tapi ketika Anda berhasil ngerekrut, itu sudah sesuatu. Ya, sudah something. Kalau Pak Franky bilang, pakai hukum bilangan besar aja. Ya, semakin banyak rekrut, ya mungkin pada akhirnya nanti akan ada muncul nih satu-satu. Nggak langsung jebret gitu muncul kayak durian runtuh gitu ya. Dan pada akhirnya ada proses yang bisa dilewatin. Dari Mbak Elis ada yang mau tambahan? Oke, thank you. Kalau saya sih cuma nambahin, ya benar sih, karena memang tidak mutlak kita berbicara mengenai profesi aja sebenarnya Bu Nita gitu. Profesi itu kan ada salah satu gitu kan ya, ada salah 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya yang harus kita lihat juga gitu. Dia hanya salah satu yang bisa kita jadikan kriteria gitu. Tetapi ya jangan lupa bahwa ada kriteria-kriteria lain yang bisa kita gunakan. Contoh misalnya tadi yang dibilang sama Pak Franky, jangan lupa why-nya kenapa, itu yang paling mendasari sebetulnya. Karena why-nya setiap orang bisa jadi beda-beda gitu. Mungkin dia tidak fokus pada penghasilan, karena buat dia penghasilan dia yang sekarang itu cukup gitu. Tetapi kita bisa masuk dari sisi yang lain, misalkan why-nya adalah prepare untuk dia pensiun misalkan. Pada saat dia profesional atau misalkan dia
pekerja manajer sebagai lembaga keuangan yang besar misalkan, ada waktunya dia harus pensiun bukan? Nah pada saat dia setelah pensiun dia mau apa gitu. Nah itu yang mungkin kita bisa tanamkan kembali kayak gitu Bu Nita. Kalau dari saya sih itu. Kemudian di sisi lain juga yang bisa kita perlu ingat juga bahwa tadi saya bilang bahwa yang full time itu akan lebih mudah lah untuk kita dibandingkan yang part time. Karena tadi kan harus mengendarai dua kendaraan bersamaan itu takes time pasti untuk mereka gitu. Dia harus bagi waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, pekerjaan utama, alians dan sebagainya itu kan nggak semudah itu gitu Bu Nita. Bisa jadi itu menjadi trigger atau penyebab mungkin ya biasanya sih yang kalau orang-orang yang begitu tuh triggernya biasanya begitu tuh kayak ngerasa bahwa kayaknya nggak sebanding dengan apa yang sudah dia lakukan gitu, kayak masih kurang puas gitu sih Bu Nita. Oke, thank you Bu Elis. Oh, satu lagi Bu, mungkin si manajer ini juga dari hasil sharing dengan beberapa leader ya. Dari pengalaman mereka waktu prospecting ya, itu ada yang mungkin waktu 2-3 tahun bahkan belasan tahun baru kemudian berhasil closing. Nah, mungkin prinsip yang sama bisa dipakai Bu. Si manajer ini mungkin saat ini lagi di masa jayanya nih, masa-masa keemasannya gitu ya. Benar sih, benar. Nah, sorry, kok video saya mati ya? Oke, sorry. Ini saya bermasalah dengan kamera saya di pagi hari ini ya. Saat ini mungkin orang itu lagi di masa jayanya. Jadi ngerasa semuanya serba cukup gitu ya. Sama juga kalau misalnya prospecting kan ya. Enggak, saya nggak perlu asuransi, saya masih ada dari kantor. Enggak, saya nggak perlu join bisnis ini, saya masih ada penghasilan dari kantor. Nah, ini mungkin dengan mindset yang sama, one day, situasi sangat mungkin akan berubah buat dia. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah join di bisnis ini, sudah capai leadernya, Anda yang sudah merasakan bahwa bahkan ketika pandemi kemarin aja bisnis ini bisa survive, bahkan bisa thriving gitu ya, bisa bouncing-nya luar biasa. Nah, momen kayak gitu tuh yang harus dicatat Bu Nita. Dan juga ini catatan buat kita semua Bapak Ibu ya, kalau Anda gagal nge-prospek saat ini, bisa jadi itu hanya berlaku untuk kondisi saat ini. Suatu hari, suatu saat Anda bisa coba lagi. Jadi kalau Anda punya kenalan, Anda punya teman yang tadi direkrut nggak berhasil, ya jangan dimusuhin ya, tetap diajak ngobrol, tetap diajak nongkrong. Ya, tetap tentunya dengan menjaga prokes Bapak Ibu ya. Karena hari ini sudah banyak yang open, tapi tetap harus jaga prokes. Karena one day, siapa tahu, kalau tadi Mbak Elis bilang, one day akan pensiun. Setelah pensiun mau ngapain? Nah, itu dia momennya. Dari saya itu, ya,